Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Perkenalkan, saya Nabila Arifati. Di sini saya akan sebagai ketua dan moderator dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk yang pertama, dipersilakan Firza mempresentasikan materinya. Konsep negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dan masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup di dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dan tujuan bersama itu. Sifat-sifat negara: 1. Sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. 2. Sifat monopoli. Negara mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 3. Sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara: 1. Memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan untuk diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut, dan udara sebagai satuan kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupan sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. 2. Memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintah tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. 3. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang berkedaulatan. 4. Pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Kelompok orang bisa saja memilih suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintah, namun tidak akan di dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sehari-hari. Tujuan dan fungsi negara: 1. Fungsi kebudayaan, di mana fungsi kultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu negara harus hanya memajukan dan mengintensifkan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya. 2. Fungsi kesejahteraan umum, yaitu semua aktivitas manusia yang ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat. 3. Fungsi ekonomi, di mana negara secara aktif turut campur dalam bidang perekonomian dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan
menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan. 5. Fungsi menengah, menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial. Untuk yang kedua, mempersilahkan berikan presentasi kepada dia. Alasan diberlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi cita-cita hidup bangsa. Muzani 1992. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Muzayyin 1992. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif. Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadilan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketentuan kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara? Mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengembangkan amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka harus maupun menjadi penuntut bagi warga negara lain, terutama dalam hal ini kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawaratan, dan keadilan. Nilai-nilai hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk
melihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga memegang teguh cita-cita moral rakyat luhur. Pokok pikiran juga pengertian dakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan atas moral bangsa dan negara. Bakri 2010. Untuk yang ketiga, dipersilakan Mas Rangga mempresentasikan materinya. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan aspek yuridis, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara juga termuat dalam ketetapan MPR nomor XPII/MPR/1998. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Sesuai dengan aspek historis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pada mulanya, berawal dari sidang persiapan kemerdekaan Indonesia, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Setelah itu, dalam pidato 1 Juli 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan sebutan lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, latih pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alat Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualis dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Menurut Pancasila, negara diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan kuat memainkan peran publik dalam penguatan etika sosial. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas juga mengarah pada persaudaraan dunia yang dapat berkembang melalui jalur eksternalisasi serta internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjaga pergaulan dunia yang lebih jauh. Artinya, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan dapat memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas masing-masing. Keempat, dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maknanya, berdasarkan prinsip
oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas dan kearifan warga tanpa pandang bulu. Kelima, menghasilkan keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu serta sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil politik dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan norma hukum dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik pada sektor pemerintah dalam sistem politik. Untuk yang keempat, dipersilakan Dirja menjelaskan materinya. Membangun argumen tentang dinamika dan Pancasila sebagai Aku gak guna. Untuk yang keempat, dipersilakan Dirja mempresentasikan materinya. membangun argumen tentang dinamika dan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, keistiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat dan agama sebagai bawahnya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatwa politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada tahun 2004 sampai sekarang, perkembangan gerakan para akademis dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk membalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi, banyak hal yang akan merusakkan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekulerisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang karakter nilai-nilai Pancasila. Dilihat dari kehidupan masyarakat terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. B. Dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan dimensi negarawan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau kepentingan kelompoknya saja.
Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, mesti, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, contohnya yaitu rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua, contoh penerapannya yaitu majikan tidak sewenang-wenang bertindak ke pembantunya yang tidak berkemanusiaan. Sila ketiga, contoh penerapannya yaitu tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. Sila keempat, contohnya yaitu segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti rapat warga siap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Sila kelima, contohnya yaitu pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membeda-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Urgensi Pancasila adalah menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Untuk yang terakhir disilakan Rifan mempresentasikan materinya. Konsep khilafah yang disusun oleh kelompok Islam radikal seperti Islamic State of Iran and Syria (ISIS) dan Hizbul Tahrir Hati bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan konsep tersebut akan menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia. Abu Mudzar mengatakan hal itu pada seminar nasional bertajuk aliran Islami kontemporer dan implikasinya bagi harmonisasi sosial dan NKRI. Para pendukung konsep khilafah tersebut cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antara warga bangsa. Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang negara yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Konsep tersebut mengandaikan seluruh dunia Islam disatukan ke dalam satu sistem kekhalifahan atau pemerintah yang tunggal. Sistem khalifah mengklaim bukan sistem demokrasi, melainkan menerapkan sistem Ahlul Halli wal Aqli. Menurut Adho, sistem khalifah itu sendiri untuk pertama kalinya diterapkan kepada para khalifah, khususnya Khulafa Ur-Rasyidin yang secara tegas adalah sebagai Khalifatur Rasul. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, konsep
Khalifah masih murni, yakni sebagai pelanjut Rasul. Namun pada masa Utsman bin Affan karena berpotensi Utsman karena Khalifah mulai bermuatan konsep kekuasaan, sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib muatan konsep antara kuat di dalam suku Quraisy semakin menonjol dari sistem khalifahan. Dan dari diskusi kelompok kami, untuk sesi selanjutnya bila ada yang bertanya silakan. Saya bertanya, apa urgensi dasar negara bagi sebuah negara? Baik, saya akan menjawabnya, Mas Firza. Selain itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya, seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Terima kasih. Baik, silakan selanjutnya bila ada yang bertanya. Saya mau bertanya, mengapa Pancasila tidak hanya dianggap sebagai sistem sosiologis, tetapi Pancasila sudah dianggap sebagai sistem filsafat? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya bertanya. Saya akan bertanya, apa urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa dan generasi muda? Saya akan menjawab pertanyaan Mas Irfan. Urgensi pendidikan Pancasila perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah menuntut dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Ya. Sekian dari diskusi